Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang paragraf. Adapun saya sebagai moderator dan juga saya Hasmi sebagai pemateri. Saya Margarita Stefania Jurjanan sebagai pemateri. saya Sylvia sebagai pemateri. Saya Asmawati sebagai pemateri. Adapun sub-sub materi yang akan kami bacakan yaitu pengertian paragraf, fungsi paragraf, jenis paragraf, ciri dan syarat pembentukan paragraf, kesatuan paragraf, koherensi paragraf, pengembangan paragraf, dan kegunaan paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduannya. Selanjutnya, Fungsi paragraf. Yang pertama itu untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan bahas. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya itu jenis paragraf. Yang pertama ada eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Yang kedua, argumentasi, bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data, fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Yang ketiga itu deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa atau mendengar hal tersebut. Yang keempat, persuasif. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Yang kelima, narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susun menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ciri dan syarat-syarat pembentukan paragraf. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan pemikiran yang koheren dan padat. Yang keempat, kalimat dalam paragraf tersusun logis secara sistematis. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baiklah kita contoh paragraf. Contoh paragraf merupakan hal yang paling penting. Sebuah paragraf disebut memiliki kesatuan yang baik jika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama. Koherensi paragraf. Sebuah paragraf disebut sebagai paragraf berkoherensi atau memiliki koherensi atau kepaduan adalah paragraf yang mempunyai repetisi, pengulangan kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Koherensi atau kepaduan paragraf ditandai oleh penyusunan kalimat secara logis melalui ungkapan pengait kalimat. Pengembangan paragraf. Ada 3 teknik pengembangan paragraf, yaitu secara alami, klimaks dan anti klimaks, umum khusus dan khusus umum. Selanjutnya, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yaitu 1. Dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kemudian, dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Paragraf juga memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan
dan memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil, serta dapat memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan mengapa pengembangan paragraf perlu menggunakan pola tertentu pada paragraf. Terima kasih. Selanjutnya, Wardah. Ini kan di sini ada itu pengembangan paragraf, ada 3 teknik secara alami, klimaks, anti klimaks, umum dan khusus, umum khusus dan khusus umum. Jelaskan ya apa perbedaannya itu 3. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir oleh saudari Nilu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Lustiawati. Pertanyaan saya, apa tujuan dari paragraf dan kenapa paragraf ditandai dengan garis baru? Terima kasih atas pertanyaan kalian. Silakan kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Membuka sesi menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, Margarita menjawab pertanyaan dari Elvita. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah paragraf termasuk jenis paragraf dedukatif? Cara membuktikannya itu apa? Paragraf dedukatif itu dia berada di kalimat utama yang berada pada awal paragraf. Dia ini ya, paragraf dedukatif itu kayak kalimat utama yang ada pada awal paragraf. Diterima. Selanjutnya, Hasmi akan menjawab pertanyaan dari Wardah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wardah, yaitu apa perbedaan pengembangan paragraf secara alamiah, klimaks dan antiklimaks, umum khusus dan khusus umum. Jadi secara alamiah, pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Kalau secara klimaks penanda paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi dan atau paling menonjol. Umum khusus dan khusus umum dalam bentuk umum khusus yang pertama diletakkan di awal paragraf tersebut paragraf deduktif. Apakah diterima? Selanjutnya, Mas Nawati akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari saudari Nilu. Silakan saudari Kasmawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilo. Pertanyaannya yaitu tujuan paragraf dan mengapa paragraf ditandai dengan garis baru. Tujuan paragraf yaitu untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Mengapa paragraf ditandai dengan garis baru? Untuk memudahkan bagian paragraf dengan yang lain, maka diberi salah satu kata awal paragraf menjorok ke dalam. Apa jawabannya bisa diterima? Salah satu kata awal paragraf menjorok ke dalam. Apa jawabannya bisa diterima? Instruksi. Kan tadi bilang itu paragraf harus ditandai dengan garis baru, kayak harus menang apa? Masuk ke dalam